Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran dasar-dasar teknik mesin. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang proses bisnis bidang manufaktur secara menyeluruh. Dan pada kesempatan hari ini, topik pembelajaran kita adalah tentang perkembangan teknologi di industri dan dunia kerja. Untuk sesi pertama dalam topik kita tentang proses produksi manufaktur secara konvensional dan secara modern, sejarah revolusi industri. Penerapan teknologi industri 4.0, teknologi digital dalam dunia industri. Tujuan pembelajaran agar kalian semua dapat menjelaskan proses produksi industri manufaktur dengan teknologi konvensional, modern dan revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, memahami Internet of Things, Artificial Intelligence, Cloud Computing, Big Data, Cyber Security, memahami penggunaan teknologi digital dalam dunia industri. Mengapa kita harus tahu tentang perkembangan teknologi? Seberapa penting bagi kita mengetahui proses produksi bidang manufaktur mesin? Dengan belajar materi ini tentunya dapat memahami proses produksi manufaktur teknik pemesinan secara konvensional dan modern serta teknologi abad 21 serta kita dapat persiapan untuk menyongsongnya. 1. Proses manufaktur. Proses produksi secara konvensional, alat-alat produksi berupa mesin-mesin perkakas konvensional diantaranya adalah mesin bubut, mesin fries, di mana mesin-mesin tersebut dioperasikan secara konvensional oleh seorang operator. Kita simak video berikut ini. Fokus bro, 10 juta bro. Kita akan lepas benda kerja dari ragum. Setelah benda kerja sudah berbentuk huruf V seperti ini, kita akan mencoba untuk Proses produksi secara modern, mesin perkakas modern dilengkapi dengan sistem kontrol CNC. Misalnya mesin bubut CNC, mesin fries CNC dan mesin cetak dengan teknologi 3D printing. Proses produksinya dikendalikan oleh komputer yang telah diprogram sesuai dengan bentuk yang dikehendaki. Kita simak kerja mesin fries dan bubut CNC berikut ini.
2. Revolusi Industri. Sejarah revolusi industri era 1.0 dimulai sebelum abad 18 dengan ditemukan mesin uap. Era 2.0 dimulai awal abad 19 dengan ditemukannya listrik. Era 3.0 dimulai pada pertengahan abad 19 dengan penggunaan komputer pada proses produksi dan era 4.0 pada awal abad 20 dengan penggunaan internet untuk sistem di industri. Pada era 1.0 mesin uap digunakan untuk menggerakkan kapal dan menggerakkan mesin industri untuk menggantikan tenaga manusia. Pada era 2.0 dengan adanya listrik, mesin industri digerakkan oleh listrik dan dimulai sistem otomasi melalui konveyor. Pada era 3.0 mesin tidak lagi dikendalikan manusia tetapi dikendalikan oleh komputer dan robot, misalnya mesin CNC. Pada era 4.0 penerapan teknologi modern mencakup sistem siberfisik, internet untuk segala, komputasi awan dan komputasi kognitif. Pada era 4.0 tenaga manufaktur sudah menjadi tren otomasi dan pertukaran data meliputi sistem siberfisik, kognitif computing, dan internet untuk segala. Industri 4.0 menghasilkan pabrik cerdas. Revolusi Industri 5.0 menciptakan masyarakat 5.0, society 5.0, atau masyarakat super pintar, super smart society. Revolusi Industri 5.0 lebih menitik beratkan pada integrasi antara teknologi canggih seperti AI, IoT, dan teknologi robot dengan keahlian manusia dan inovasi mendorong perkembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, berkelanjutan. 3. Teknologi digital dalam industri. 1. Sistem siberfisik. Sistem siberfisik adalah sistem yang direkayasa, dibuat dan tergantung pada integrasi erat antara komponen komputasi dan komponen fisik. Sistem siberfisik menggabungkan secara erat perangkat komputasi, aktuator dan kendali, infrastruktur jaringan komunikasi dan pemindaian dunia fisik. 2. Internet untuk segalanya, bahasa Inggris, Internet of Things, IoT, adalah jaringan, konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Mengacu pada jaringan kolektif perangkat yang terhubung dengan teknologi yang memfasilitasi komunikasi antara perangkat dan cloud, serta antar perangkat itu sendiri. 3. Big Data. Big Data adalah sekumpulan data yang memiliki volume atau ukuran yang sangat besar yang terdiri dari data yang terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur yang dapat berkembang seiring waktu berjalan digunakan untuk membantu menentukan arah bisnis. 4. Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah suatu teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. Misalnya meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. 5. Cloud Computing. Cloud Computing, komputasi awan, adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. 6. Cyber Security. Cyber Security adalah upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Cyber attack dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, confidentiality, integritas, integrity, dan ketersediaan, availability, informasi. 7. Integration System. Dalam teknologi informasi sebagai proses menghubungkan bersama komputasi yang berbeda sistem dan aplikasi perangkat lunak secara fisik atau fungsional untuk bertindak sebagai keseluruhan yang terkoordinasi. 8. Additive Manufacturing. Additive manufacturing adalah suatu terobosan baru dalam dunia industri manufaktur, atau yang sering dikenal sebagai printer 3D. 4. Manfaat IoT di teknik pemesinan. Ada 4 manfaat penerapan IoT di pemesinan. 1. Meminimalkan downtime, kehilangan waktu, saat perawatan karena potensi kendala dapat diketahui lebih awal sehingga tidak terjadi kesalahan sistem atau kerusakan parah. 2. Efisiensi produksi dengan adanya fasilitas Overall Equipment Effectiveness, OEE, dan Total Effective Equipment Performance, TEP. 3. Menurunkan failure rates karena produk gagal dapat dikendalikan. 4. Mengurangi intrusiveness atau gangguan dalam sistem manufaktur dan dapat dilakukan tindakan pencegahan, preventif. Sekian pelajaran kita hari ini. Silahkan dikerjakan lembar kegiatan peserta didik yang disampaikan. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.